Baik, Bismillah. Teman-teman, sesuai dengan tadi bahagia kita penuntut ilmu ya. Kemarin telah dijelaskan oleh para ustadz gitu ya. Jadi kalau nggak bisa jadi yang satu, kedua, ketiga, minimal jangan jadi yang keempat, itu aja. Yang belum tahu ya saya ulangi. Yang pertama, kalau nggak bisa menjadi dai pendakwah, maka kita usahakan bisa menjadi murid, ya, murid. Kalaupun masih susah menjadi murid, maka jadi mustami'. Kalau ada kajian, pergi gitu dan sebagainya. Kalaupun tidak jadi mustami', ya jangan jadi yang keempat, kata Pak sahabat. Jangan jadi yang keempat, ya. Terus indah sekali bagi saya, buat pelajaran bagi saya ya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, ya Allah Ta'ala. Jadi heran, kenapa heran? Ya, orang kehilangan sesuatu hal yang sedikit bersedih, ya, susah, gundah gulana dan lain sebagainya, ya. Sedangkan mereka menghilangkan kesempatan nyawanya, menghilangkan kesempatan dirinya, mereka tertawa begitu saja. Dalam artian usianya dibiarkan begitu saja, disia-siakan begitu saja, nggak mau mendengar kebaikan dan lain sebagainya, tidak mau menuntut ilmu dan lain sebagainya. Ya, mereka tertawa, kehilangan kesempatan itu mereka tertawa. Sedangkan kehilangan urusan dunia sedikit saja, sedihnya minta ampun. Misalnya kehilangan uang, ya, kehilangan ini itu dan lain sebagainya, ya, kehilangan harta, ya, sedih, nangis, berkepanjangan dan lain sebagainya. Ya, kalau kehilangan ya kesempatan untuk belajar atau dia biasa saja untuk hal urusan akhirat, ya, istilahnya mamon bahasa kita mah hari-hari, usianya udah gitu biasa gitu, sia-sia usia setiap hari dan sebagainya, maka ini adalah orang yang rugi pisan gitu. Melainkan nanti ditanya oleh Allah, usia yang diberikan kepada kita dipakai untuk apa, ya. Kata ya guru ana, ya, beliau mengatakan orang yang rugi itu orang yang diberikan modal besar tapi modalnya dihambur-hamburkan, tidak digunakan dengan kebaikan, tidak digunakan untuk berniaga dan lain sebagainya. Dikasih misalnya sekian juta tapi dia tidak dipakai untuk berniaga dengan baik. Nah, begitu juga kita, ya, diberikan usia oleh Allah Ta'ala, terus sudah aja dibiarkan seperti itu, tidak digunakan dengan baik dan lain sebagainya, ya, tidak digunakan dengan baik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, nasihat saya kepada diri saya pribadi dan untuk kita semua, ya, sebelum memulai pelajaran ini, karena ini sifatnya kita akan mengulang pelajaran yang kemarin, yang sudah dulu, karena ada yang baru juga, ya, teman-teman yang baru ataupun yang sudah lama, tapi untuk murojaah, karena dulu ketika saya menyampaikan sifat huruf itu, saya ada di tempat antah berantah yang sinyalnya susah, ya, mau pakai Indokarya susah, mau pakai Stupid Friend Komo, mau pakai yang sekarang dipegang oleh mantan gitaris juga gitu, ya, ya udahlah, jadi susah gitu, ya, menyebut merek nggak boleh, ya, takut jadi branding gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, saya mah bukan siapa-siapa, ya, tapi jadi banyak grade-nya nanti, ya. Nah, selanjutnya adalah, ya, kalau kita ibaratkan usia ini teman-teman seperti Allah meminjamkan atau seperti kita dipinjamkan oleh orang sebuah baju, ya, baju gamis atau apa itu baju. Baju ini dipinjamkan, yang pertama orang yang dipinjam ini dia pakai terus lusanya. Kira-kira orangnya langsung membuangnya atau mencucinya, terus bagaimana? Saya rasa dia akan membuangnya. Pertama sudah mungkin dakinya banyak di situ, kedua mungkin bolong-bolong yang juga nggak layak pakai, terus sudah mungkin dia
warnanya merah jadi sudah jadi coklat gitu dan sebagainya. Nah, ini mungkin nggak akan layak pakai, langsung dibuang. Nah, ini hanya perumpamaan saya teman-teman ya. Ini bukan hadis, bukan syair, bukan, ini perumpamaan. Yang kedua, orang yang diberikan baju, ya dipinjamkan baju, bajunya itu dipakai, habis dipakai, ya dia masih layak pakai, habis dipakai langsung dikasih sama orangnya. Otomatis orang itu yang masih layak pakai, yang masih bagus, dia cuci dulu. Dia cuci baru disimpan di lemari. Yang ketiga, ya, orang dipinjam baju, bajunya dicuci, dia udah dipakai, dicuci bagus, di laundry, disemprot parfum, disetrika rapi, lebih rapi daripada yang minjamkan. Kira-kira dia cuci dulu atau dia masukkan ke lemari? Saya yakin dia akan langsung masukkan ke dalam lemari. Nah, ini ibarat usia, ya, ibarat usia kita, Allah kasih kita usia ini, terus kita pakai untuk tidak benar, ya, dan sebagainya, untuk syirik kepada Allah Ta'ala, ya, tentunya orang-orang syirik langsung akan, orang-orang musyrik, orang-orang kufar, orang-orang kafir langsung dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Begitu juga baju yang tadi dipinjamkan, dia bolong-bolong, nggak layak pakai, langsung dibuang saja di bak sampah. Buat apa? Kira-kira mau diambil lagi? Wah, ini baju legend dan sebagainya. Nggak akan, saya rasa. Walaupun baju legend, baju apa, kalau bekas daki orang mah gelo, weh. Nah, jadi istilahnya kayak gitu, ya. Yang kedua, ketika dipinjamkan baju itu, Allah kasih usia kepada kita, terus apa? Baju ini belum dicuci, harus layak dicuci, maka ya mungkin akan dimasukkan dulu, dibersihkan ke neraka, baru kita akan diangkat oleh Allah ke surganya, ya. Dan yang ketiga adalah, ya, orang yang diberikan usia digunakan dengan baik, tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, digunakan dengan cara yang baik, ya, berdakwah, dia mendengarkan orang baik, ya, legowo dan sebagainya, berbuat baik, sedekah dan sebagainya, taat kepada aturan Allah, ya, menjauhi larangan-larangan Allah, ya. Nah, ini tentunya dia meninggal bersenang karena sudah tahu bahwa tempatnya ada di surga. Dia ditempatkan dengan baik. Nah, oleh karena itu ada 3 posisi tadi yang mudah-mudahan bisa kita jadi pelajaran buat kita. Ya, posisi yang 3 posisi tadi, baju yang dipinjamkan, lusuh, bolong, buang. Ya, baju yang dipinjamkan layak pakai, masih bisa dicuci, ya, tapi dicuci oleh pemiliknya. Yang ketiga adalah kita dipinjamkan baju, kita cuci, kita laundry, disemprot, dilicin, pakai setrika, pokoknya rapih pisan, dikembalikan ke orangnya, maka orangnya akan menyimpan ke dalam lemari. Ini hanya perumpamaan teman-teman. Bagi anak perumpamaan ini adalah jadi pelajaran buat anak pribadi tentu, ya. Jadi ya mudah-mudahan buat pelajaran buat kita juga, jadi pelajaran buat kita juga bahwa usia ini nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun. Pada hari itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu semua akan berbicara. Ya, mulut akan dikunci, ya. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun. Dan kaki-kaki, semua yang punya kaki walaupun tidak punya kaki, ya, akan bersaksi, ya, siapapun dia, ya, kata Allah, tashhadu arjuluhum bima kanu, dan kaki kita akan jadi saksi kemana kita melangkah, ya, apakah ke tempat baik, apakah bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan lain sebagainya. Falya'udzubillah, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Ta'ala dalam golongan yang baik, golongan yang tidak bermaksiat kepadanya, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita sebagai orang-orang yang selalu taat kepadanya dan dijaga oleh Allah dalam ketaatan kepadanya. Amin ya Allahumma. Baik teman-teman, sahabatku yang baik yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan mengulang sedikit tentang sifat huruf, ya, sifat huruf yang dulu pernah kita pelajari tentunya. Coba siapa yang dulu? Terita, mana Terita teh? Terita, coba kenapa harus belajar sifat huruf? Masih ingat tidak? Agar dapat membedakan sebuah huruf dengan huruf yang lainnya. Dan
walaupun tempat keluar huruf-huruf tersebut adalah satu gitu, Ustaz. Nah, jazakallah. Dan untuk Jazakallah khair. mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan yang lemah, dan untuk memperbaiki dan memperindah bacaan huruf-huruf yang satu dengan yang lainnya, yang berbeda makhraj. Barakallahu fikum, jazakallah khair. Bang Edo masih ingat? Ya, aku Ustaz. Bang Edo? Tidur juga nama ya Bang Edo ya? Oh iya, seperti itu. Tenur Vita? Ya, Ustaz. Ya, banyak kabarnya sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Nanya kabar aja, udah. Alhamdulillah, kalau begitu kalau sehat, alhamdulillah. Kan saya murid Insyaallah. jarang tuh. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam segala hal apapun itu, ya, karena dalam hadis yang sahih, ya. Jadi ketika kita pada malam atau hari itu kegiatan kebaikan, misalnya kajian rutin kita lakukan dan kita uzur pada hari itu, maka Allah akan catatkan pahala yang sama sesuai dengan pahala kita melakukan itu. Oleh karena itu niatkan, ini adalah rutinitas yang baik. Ketika berhalangan, maka Allah akan catatkan pahala yang sama walaupun kita tidak melakukannya. Nah, ini hadisnya sahih. Jadi mudah-mudahan rutinitas ini terus terjaga walaupun nanti misalnya saya sudah di mana, mungkin keluar kota dan lain sebagainya, gitu. Kita tetap terjaga, tidak dilakukan misalnya tidak melakukannya, maka Allah catatkan pahala yang sesuai dan sama persis seperti yang sering kita lakukan pada malam hari itu atau pada hari itu, atau rutinitas pada hari itu. Ini sore, teman-teman. Jadi jangan takut, tapi jangan juga jangan juga itu mandatnya memang sudah beda. Nah, jadi memang ada uzur syar'i, ya, uzur syar'i yang memang tidak uzur syar'i yang memang tidak bisa ditinggalkan. Nah, baik, benar tadi ya, sifat huruf itu penting teman-teman agar bisa membedakan huruf yang mana yang kuat, yang tidak, ya, yang kuat dan yang lemah, atau dia bisa membedakan ya mana ya huruf-huruf yang sama makhrajnya, akan tetapi memang dia beda ya, banyak sekali. Ya. Terus biasanya sifat itu bisa membuat kita membedakan mana makhraj yang begini, yang begitu, dan sifat yang begini, yang begitu. Ya, biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah, ya, ini biasa kita sudah tahu sifat huruf yang memiliki lawan, ya, atau yang punya lawan atau sandingannya. Yang pertama adalah dulu pernah kita belajar hams, ya, hams, ya, hams, ya, hams itu lawannya jahar, ya, hams lawannya adalah jahar. Ya, hams itu, ya, artinya sisa suara atau samarnya suara bisa, ya, sedikit sekali suara yang dikeluarkan akibat biasanya pita suara itu agak terhimpit. Misalnya huruf H saja dia terhimpit, ya, karena suara yang dikeluarkan atau makhraj yang dikeluarkan ini membuat dia suara yang terhimpit dan namanya hams, dia tersisa di situ. Nah, atau dia bisa berarti samar. Ya. Huruf hams sudah dijelaskan dulu, ya, ada 10 huruf, ya. Fa, ha, ya. Fa, ha, sa, ha, sha, kho, so, sa, ka, ta. Ya. Ini adalah huruf hams.
huruf hams. Saya ulang. Fa, ha, sa, ha, sha, kha, so, sa, ka, ta. Nah, ini huruf-huruf hams. Melainkan huruf jahar apa? Jahar adalah jelasnya suara, jelas terdengar. Suara itu jelas sekali terdengar ya ketika menyebutkan huruf-huruf tersebut ya. Dan jahar adalah lawan daripada apa? Lawan daripada hams. Lawan daripada hams. Huruf jahar ada berapa? Kalau huruf hams 10 berarti huruf jahar ada 19 atau 18. Kalau 28 berarti 18, kalau 29 berarti 19. Nah, baik. Baik, apa itu hams? Yaitu samar pada pendengaran tadi yang sudah saya jelaskan ya, akibat udaranya atau banyak udara pernapasan yang berembus, misalnya huruf pada huruf shin misalnya, itu banyak, dan bisa membedakannya dengan coba ditempelkan di sini jadinya begini ya. Pasien teh datang nama sekian tadi ya. Dulu ketika pemilihan presiden, saya kalau begini waktu ngajar di Darut Tauhid nggak bisa begini, karena Darut Tauhid pemilihan nomor 2 gitu deh. Ketika mau mencoba huruf hams ya, dia takut bilang kampanye, jadi saya begini saja. Takut bilang siapa nomor 1 waktu teh ya, saya cerita sedikit. Jadi kalau bagaimana cara menghapus? Nah, 5 dinikah. Jadi tahu ya, dia tidak bergetar. Nah, kalau sekarang kan sudah bebas, nggak ada kampanye. Jadi coba dipegang ininya, huruf H, dia tidak bergetar. Ya, ini dia, nggak bergetar. Huruf Sya juga. Nah, kalau jahar biasa bergetar. Z, ya, terus banyak ya selain huruf itu ya, maka dia bergetar. Nah, terus apa? Tadi huruf jahar adalah definisinya banyak sekali, jelas ya. Apa jahar? Dia jelas pada pendengaran ya, dikarenakan dua pita suara mengatup atau bergetar. Nah, dan banyaknya ada pernapasan yang tertahan. Huruf lam, al, la, ya bergetar. Ya. Nah, baik. Selanjutnya adalah itu sifat daripada dua sifat huruf di hams dan jahar. Nah, ketika belajar, ketika membaca Al-Quran, biasanya enak itu kalau sudah tahu ya hams dan jahar. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, tidak akan diputus bisnya. Jadi biasanya kalau terus Bismillah, ini diputus sinnya, biarkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ha juga Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Nah, perhatikan juga ya, ha ini ada yang berlebihan. Ya, orang tua dulu Haim, ini juga berlebihan ya. Putus-putus. Oh, gimana ya biar nggak putus-putus ya? Sudah pakai Stupid Friend, sudah pakai Indokarya, nanti kita coba pakai slang Komsel. Coba kita pakai slang Komsel, nanti mudah-mudahan bisa ya. Ya, mana jelas? Sekarang udah nggak putus-putus lagi gambar saya. Alhamdulillah.
Ya, nanti mudah-mudahan bisa kita pakai ya slang komsel insyaallah ya. Baik, selanjutnya adalah ya, tadi sudah belajar hamas dan jahar. Ada masalah nggak di hamas dan jahar, teman-teman? Yang lain? Silahkan sebelum dilanjutkan. Nggak ada ya? Sudah paham hamas dan jahar? Cara ini Ustaz, huruf Nah. H itu kalau disukunkan itu kan kadang-kadang kita sampai nah itu secara pasnya itu gimana Ustaz? Nah, H sama kho. ha sama kho. Nah. Sama ini Ustadz, jadi kalau H itu H besar tuh jadi lemah itu gimana Ustadz? Baik, H besar. Ya sebenarnya jangan biasakan jadi H besar, H kecil ya. Jadi kalau saya sebut saya tulis nanti H yang gitu saya tulis kecil jadi H besar. Jadi bilang H yang ada di bawah tenggorokan. Siap Ustadz. Ya, nanti Ana tuliskan sebentar ya. Ini H besar atau H kecil? Kecil atau besar? Nah, jadi biasakan ya hanya yang ada di bawah tenggorokan ya, tenggorokan bagian bawah. Maaf. Ini dulu saya diajar sama Syekh Hanova seperti itu ya, biasakan seperti menempatkan tempatnya ya. Kalau H besar H kecil mungkin dulu ketika menyebut H besar H kecil itu ada sejarahnya ya. Walau alam nggak terus sejarahnya anak. Tapi mau dikarang-karang juga boleh lah. Nanti Kang Andi yang karang atau Pak Andi yang karang sejarahnya. Baik. Nah, bagaimana mengetahui bahwa H itu lemah? Ya. Dia tidak kedengaran. H-nya misalnya seperti hari kita, seperti menyebutkan hari Indonesia di H Indonesia hari, ya H, ya hari apa sekarang ini juga termasuk H-nya kurang, ya harusnya H, dan tidak berlebihan. H, beda ya. Coba H. Ini salah, berlebihan. H, ini tenggorokan. H, ini Indonesia. H, hari. Sekarang hari apa? Ini lemah. Sekarang hari apa? Nah, kalau Arabnya, sekarang hari apa? Kalau dadanya, sekarang hari apa? Nah, itu ehonya besar TI. Nah. Ini gimana? Antum videonya pada langsung diam. Oh, masih bergerak. Diam, benar diam. Jadi H itu ada, coba. Kalau kita bisa nyebut hari. Hari apa? Nah, ini sekarang hari apa? Yang kedua, sekarang hari apa? Hari apa? Nah, ini yang biasa kita sebut dengan huruf H. Nah, kalau yang dari dada tadi, H. Ini antum kalau dari dada terus bertemu huruf H setengah halaman saja, insya Allah antum pasti akan ongkek, muntah. Ya. Terus bagaimana mengetahui tadi H ya? Ihdina cukup. Laisa atau ini juga enggak. Terus bagaimana yang lemah? Ini lemah. Nah, ini lemah. Harusnya yang berlebihan yang lemah misalnya saya contohkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya ulang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sekarang yang lemahnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sekarang yang berlebihannya.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, jadi begitu kadarnya. Sampai di sini bisa difahami? Insya Allah Ustaz. Insya Allah Ustaz. Baik. Enggak, Ustaz. kalau masih kurang di ini kan dicontohkan lagi kalau belum paham. Kalau sudah paham alhamdulillah. Bang Edo. Ustaz, kalau untuk yang lemah tadi berarti nggak salah. Itu bukan kalau yang lemah salah tidak? Salah. Iya. Kesalahan, Salah. tapi kesalahannya kecil. Kesalahannya kecil. Ya. Lahannya lahan khafi, ya. Tapi kalau sampai dia merubah, misalnya ke huruf H, itu kesalahan jali, kesalahan besar. Dan berujung kepada dosa. Karena huruf H dan huruf H bedanya sedikit, biarin sedikit. Ketika huruf H, ya, H, dinaikkan sedikit, maka jadi H. Dilemahkan, H. Jadi dia hamzah. Jadi hamzah kedengarnya. Coba ya. Allahu la ilaha illa huwal. Ini jadi hamzah ini. Ya. Jadi kalau dia berubah menjadi hamzah, maka dia kesalahan jali, kesalahan besar, dan dia terancam berdosa. Sebagian besar ulama tahsin ini diharamkan. Ya. Baik. Nah, terus bagaimana mengantisipasinya? Ya, dengan cara latihan. Ya, ditalaki oleh syekh atau oleh guru-gurunya. Ya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua tadi huruf kho. Bagaimana Bang Edo? Jelas? Insya Allah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah nanti ketika bertemu yang mau ikut ya, yang bertemu Insya Allah kita permak habis-habisan ya, sehingga nanti ketika belajar kita aman. Ya. Jangan disintrek lidahnya ya Ustaz. Ya, enggak. Kalau minta nggak apa-apa. Bawa rotan. Nah, insya Allah. Aman, insya Allah aman. Tapi kayaknya anak bawa rotan, insya Allah. Enggak juga, enggak. Batal Kang Andi, batal. Insya Allah. Jadi kita akan sama-sama belajar nantinya biar nggak apa-apa nanti kalau anak-anak mas saya sediakan hemok, nanti saya bawa hemok sing banyak biar anak-anak bisa gegelantungan, bisa ayun-ayunan. Kalau bapak-bapak ya belajar ya. Kalau ibu-ibu juga kalau mau masak, mangga. Kalau enggak juga nanti saya masak dulu, saya masak baru kita ngaji. Baik. Terus selanjutnya adalah kho. Tadi gimana Pak Hendri huruf kho? Kadar mengalirnya Ustadz. Kalau disukunkan gitu. Baik. Kho dia selain dia hamas, dia juga sifatnya rokhawah. Jadi huruf itu ada yang 2 sifat, ada yang 3 sifat ya. Sifatnya rokhawah. Jadi harus dialirkan juga, tapi tidak mengalir pisan gitu. Misalnya sesuai dengan kadarnya. Oleh karena itu pentingnya talaqi itu seperti itu. Pentingnya ditalaqi seperti itu. Misalnya contohnya adalah misalnya yakhluqu may yasha. Ya. Yang tidak benar adalah karena kho juga dia sifatnya isti'la, harus dia tetap naik. Jangan jangan dia tipis. Jangan dia diistifalkan ya, atau dia ditarqiqkan, dia tafkhim, dia tebal. Kho ya. Kho ya. Kho. Kha bukan. Kho ya. Kho. Yang jadi kesalahan adalah dia ketika kho. Ini kesalahan ya. Walaupun dia kesalahannya kecil, tetap kesalahan ya. Ya. Kho ya kho. Begini, jangan kho ya.
Kho dibuka, kho, ya, kho tetap dibuka, kho karena dia makhrajnya fathah. Khi, khu, misalnya dia sukun, yakh, yakh, jangan yakh, yakh, ya, yakh, yakh. Naikkan dia tetap sifatnya isti'ala. Ya, tetap sifatnya isti'ala. Nama kita. Mungkin ini yang dimaksudkan Pak Andri atau bagaimana? Ya Ustaz, jazakallah. Wa yakum wa ahsanul jazaa. Amin. Baik, sampai di sini paham insyaallah. Sedikit-sedikit kita belajar sedikit-sedikit. Ya. Kalau sudah paham, kalau sudah mengerti dengan sifat makhraj, belajar atau membaca Al-Qur'an pelan-pelan sambil dipahami. Oh, ternyata ini dia dibacanya kuat. Oh, ini bacanya lemah. Oh, ini dibacanya seperti ini. Makhrajnya di sini. Kalau salah ulangi lagi. Kalau salah ulangi lagi. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di pendek-pendek. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Perhatikan benar satu itu. Alladzi I-U berarti begini. Lam jangan terlalu lama. Alladzi karena lam itu bukan guna. Alladzi ya, amanu. Ya, jadi di sedikit-sedikit lah. Atau misalnya zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, pelan-pelan insyaallah. Apa kalau semakin sering baca Quran semakin akan memperbaiki nanti terus begini sambil diingat pelajarannya begini dan gitu cara yang terbaik ya. Kalau hanya menghafal teori saya rasa anak-anak baru belajar kasih bukunya suruh hafal dia tahu teorinya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana dia melafazkan huruf itu dengan baik tentunya. Nah, sampai di sini insyaallah bisa difahami ya. Selanjutnya kita ke yang kedua, syiddah. Ya, syiddah. Syiddah itu artinya bisa keras, bisa kuat, ya bisa tertahan ya, syiddah. Ya. Syiddah ya. Aliran suara yang tertutup yang misalnya ba ab aj ad ak ini syiddah. Ya, ini syiddah. Ya, juga hamzah, ya hamzah, juga seperti itu. Yu, dia kuat. Yu. Lantas apa bedanya hamzah dengan alif? Yang sering kita lakukan. Nanti insya Allah saya jelaskan ketika di lokasi yang mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa ke sana. Ya, kita akan pas hamzah. Ya, kenapa hamzah begini? Kenapa nggak alif ini? Nanti insya Allah mudah-mudahan banyak harus dijelaskan ya. Kalau bisa bawa mushafnya ya, bawa mau kena ya mau tidak juga bawa ya. Baik, terus apa syiddah lawannya adalah rokhawah. Huruf syiddah terdapat ada beberapa huruf syiddah. Ada Ustadz izin sebentar ya. Nah, ada tamu. Ya. Nah. Ya, jadi syiddah itu hurufnya ada 8. Ya, ada 8 yang tergolong dalam atau disingkat dalam kataan ajidu khotin bakat ya. Nah, ajidu khotin bakat. Terus ya ajidu khotim bakat hamzah jim dal qaf ta ba kaf dengan ta ya. Ya hamzah jim dal qaf ta ba ya kaf dengan ta. Ini adalah huruf syiddah. Huruf yang kuat
ketika dia sukun maka dia kuat. Ketika diucapkan juga dia kuat. Misalnya huruf hamzah, alladzina yu'minu, yu'minu, alladzina yu'minu. Tidak lemah yu'minu atau yu'minu, ya, tidak, ya. Tidak dipantulkan dan juga tidak dilemahkan, dirokowahkan. Dia kuat. Terus huruf jim juga sama, ya, kalau nggak dilepas maka tidak ada suaranya. Aje, ije, uje, baru ada suaranya. Ya, terus huruf qaf juga, dal juga sama, ba, kaf, ta sama. Kalau nggak lepas maka dia tidak akan ada suara. Nah, baik, selanjutnya adalah lawan daripada sifat syiddah adalah rokhawah. Rokhawah, ya, rokhawah itu artinya bisa berarti longgar, ya. Lunak, arti rokhawah juga bisa, ya. Lunak atau longgar, ini rokhawah bisa. Hurufnya ada berapa? Ya, hurufnya ada selain huruf huruf syiddah dan huruf bainiyah. Karena di antara yang keras dan yang longgar, di tengah-tengahnya ada, namanya bainiyah, antara yang kedua. Atau tawassut, biasanya tawassut disebutkan ya, tawassut, tengah-tengah. Huruf tawassut ada 5, yaitu lam, nun, ain, mim, ra. Yang mana lam ketika dia mati walaupun dia tertahan maka dia masih ada suara yang dikeluarkan. Nah, ini namanya tengah-tengah. Ain kalau dia mati juga masih ada suara yang tertahan. Dia tertahan tapi masih ada suara yang ngalir. Ra juga sama, ya, nun juga sama, mim juga sama. Ya. Masih ada suara yang mengalir. Makanya disebut dengan tawassut di antara yang kuat dan yang lemah. Rokhawah berarti berapa hurufnya? 8 tambah 5, 13. Ya, berarti sisanya adalah rokhawah itu 15 huruf, ya. 15 huruf. Baik. Antara syiddah dan rokhawah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Dan kalau bod itu kan rokhawah ya Ustaz ya, tapi kayak ini ya, kayak syiddah gitu. Ya, bod bagaimana? Dia apakah rokhawah atau syiddah? Dia adalah rokhawah. Dia apa? Dia mengalir sedikit. Bo, ya. Ya, jadi ghairil maghdubi alaihim walau. Nah, gitu. Ada walau. Nah, itu yang buat dia rokhawah, ada ngalirnya. Contohnya misalnya dia tadi syiddah saya contohkan satu sudah, yang rokhawah juga sudah, ya. Rokhawah misal contohnya huruf sya, ya. Jadi di rokhawah itu ada yang dia longgar sama sekali, misalnya huruf sya, ash, longgar, af, ya. Ada yang dia longgarnya sedikit, ghain, au, ya. Jadi dia ada yang longgar pisan, ada yang sedikit longgarnya, tapi tetap namanya adalah rokhawah. Dia tetap namanya rokhawah, longgar. Nah, contohnya dalam surah, misalnya surah Al-Insyirah, dulu pernah kita belajar surah Al-Insyirah, ya. Dan pernah ada yang setelan surah Al-Insyirah juga, ya. Baik, coba kita ayat pertama surah Al-Insyirah itu banyak sekali sifat rokhawah, sifat syiddah. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Itu banyak sekali. Sifatnya adalah syiddah. La bainiyah. Mim bainiyah. Na'an bainiyah. Ya, jadi dia banyak sifatnya di sana, makanya penulis di sini menyebutkan bahwa ini bagus sekali untuk jadi latihan, ya.
dia langsung praktek mana sifat syiddah, mana sifat rukhawah dan sebagainya. Kita coba ya, karena kita belum sampai talaqi surah al-insyirah. Nah, nanti kalau sudah beres, misalnya di sini bagus, nah nanti ketika talaqinya juga insya Allah dilewatkan saja al-insyirah. Ya. Nah, berarti nanti malam besok malam Ahad berarti talaqi diliburkan dulu atau bagaimana? Soalnya anak pengisahnya nggak ada sinyal di atas. Paling talaqinya nanti pas waktu di sana. Siap Ustadz, berarti untuk jadwal talaki besok diliburkan ya Ustadz ya? Kalau di sana ada sinyal, ya insya Allah anak kabar. Oh, siap. Biasanya di sana rada hese sinyalnya. Mau pakai apa? Indokarya, Stupid Prayer, mau pakai slang Komsel juga sama, ya rada susah. Siap Ustadz. Baik. Mudah-mudahan nanti di sana ada sinyal juga ya. Kalau ada sinyal, insya Allah saya kabarkan. Baik teman-teman, selanjutnya adalah kita coba latihan al-insyirah dan memenuhi semua sifat-sifat. Contohnya tadi saya coba bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ya. Perhatikan di ayat yang ketiga ada sifat di sana, sifat isti'la semua. Alladzi anqadha qadha ya. Alladzi anqadha dhahrak ya. Anqadha ingat ketika bod lidahnya pangkal lidah bo anqadha ketika dha anqadha dhahrak. Jangan angkododohrok, bukan angkododohrok. Ya. Baik. Paham di sini? Saya soalnya banyak sekali sifat-sifat apa yang kita pelajari hari ini. Ya. Nah, coba Teh Marisa boleh di hawalan. Siap Ustadz. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Wizrak. Jangan wiz bukan. Za dia ngalir. Wa wada'na 'anka wizrak bukan wiz bukan wizrak. Ulang. Mohon Ustaz. Wa wada'na 'anka wizrak. Z-nya hilangkan. Wizrak. Aduh, mohon. Wa wada'na 'anka wizrak. Allazi anqadha dhahrak.
Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna apa Ustaz? Jangan dipantulkan huruf-huruf yang tidak mantul, ya. Jangan memantulkan huruf-huruf tidak mantul. Tadi sin, ya. Yang mana? Sinnya. Fa inna ma'al usri yusra. Jangan usri yusra, usri yusra. Ya, ini juga kurang pas, ya. Ada penambahan di sana usri yusra. Ya. Jadi harusnya usri yusra, jangan usri yusra, bukan usri yusra. Lanjut, ya. Fa inna ma'al. Diulang ya Ustaz ya. Fa inna ma'al usri yusra. Betul? Inna ma'al usri yusra. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik. Ini buat kita semua. Nah, jazakillah khair ya Marisa, Masya Allah. Baik, ya, bacaannya. Masih susah Ustaz. Ya. Sudah membuktikan bahwa Al-Quran itu mudah. Jadi mudah-mudah gampang. Susahnya dihilangkan dulu, ya. Mudah-mudah gampang. Baik, bagaimana mengantisipasi? Ya, benar sekali itu. Baik, bagaimana cara mengurangi, ya, huruf yang sering mantul? Cara mengurangi huruf yang sering mantul yang pertama, sempurnakan hurufnya. Yang pertama adalah sempurnakan hurufnya. Yang kedua, bersiap untuk membunyikan huruf yang akan di depannya. Ya, contohnya tadi, fa inna ma'al usri yusra. Habiskan dulu, sempurnakan usri yusra. Nah, jadi sempurnakan sinnya baru bisa menyebutkan huruf selanjutnya. Sempurnakan sinnya, ya, terus bersiap-siap untuk sebut huruf selanjutnya. Kalau tidak disempurnakan, maka dia akan terputus dan dia akan mantul. Contohnya, fa inna ma'al usri yusra. Ini enggak sempurna, sinnya mati. Usri yusra. Habiskan. Usri yusra. Ya, sempurnakan dulu hurufnya yang sukun. Nah, baru dia bisa membunyikan itu dengan baik sesuai dengan sifat. Nah, tadi caranya bagaimana? Caranya adalah sempurnakan hurufnya yang sukun itu. Yang kedua adalah bersiap-siap menyebutkan huruf di depannya. Nah, ini cara mengurangi huruf-huruf yang sering dipantulkan, kecuali qalqalah. Kecuali huruf qalqalah. Nah, begitu ya untuk teman-teman. Baik, selanjutnya, baik, Kang Ari, silakan. Siap, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustaz, punten mau nanya dulu cara mengucapkan domah gimana, Ustaz? Domah. Harus nyanyung ya? Domah itu bahasa Sunda, yang bahasa ininya bahasa Arabnya bummah. Dummah. Sempurnakan u-nya. Bummah. Misalnya i u. Sempurnakan, dia bertemu sisi ini, sisi bibir atas dan sisi bibir bawah bertemu. Au.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan bukan. Misalkan bertemu ini sedikit, bukan sedikit yang bertemu banyak, sini ke sini. Nah, kayak gitu. Diulang ya Ustaz. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Sode, bukan sodo. Bukan sodorok, sode. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Ainnya kurang. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Nah. Ya, qafnya karena dia sub isti'la, nunnya jadi tebal. Itu pernah kita pelajari nun yang tebal. Dan kemarin juga Syekh Amar menjelaskan ya. Kalau ada huruf isti'la atau huruf itbaq, maka dia ditebalkan nun sukunnya. Kang Ari kemarin ikut nggak? Syekh Amar? Oh, nah sekarang dijelaskan ya. Jadi kalau ada huruf qaf maka ditebalkan. Misalnya alladzi bukan nanti kalau bertemu ya, kalau tetap muka likum mubasyarah insyaallah tergambar yang bisa datanglah ya. Ya, kalau tidak bisa datang maka mudah-mudahan jadi wasilah teman-teman untuk bisa semangat untuk belajar. Saya lanjut Ustaz. Naam, alladzi anqadha dhahrak. tebalkan alladzi anqadha dhahrak. Jangan ليس الذي أنقض ظهرك. Susah Ustaz. Kalau ketemu deh yang ini gitu, yang ini. Saya coba ya. Nah, mangga. Alladzi anqadha dhahrak. Naam. Wa rafa'na laka dzikrak. Naam. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Coba perhatikan huruf sin ketika menghadapi dengan dhamma. Fa inna ma'al bukan us. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Siap. Fa inna ma'al usri yusra. Nah. Inna ma'al usri yusra. Ya, ulang inna ma'al usri yusra. Baik, aywa. Faida
فإذا فرغت فانصب. Kebalkan. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. نعم. أيوة جزاك الله خير ما شاء الله. بارك الله فيكم. Alhamdulillah. Hatur nuhun Ustaz, hatur nuhun. Nah, ini jadi surat andalan nanti ini. Jadi imam Kang Ari. Malu Ustaz. Jangan malu, minimal di rumah insyaallah. Ya, Baik. betul Ustaz. Ya. Bang Edo, silakan. Siap. Oh, saya kira tidur Bang Edo. Belum, hampir. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Nah. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Ya. Alhamdulillah, insyaallah barakallahu fikum. Tanya Eli silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na. Oke, Syah jangan nash. Alam nasrah laka sadrak Ya. wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah. Grogi Pak Ustaz, aduh. Jangan nggak deg-deg. Jadi hilap deh tadi. Jangan ngedeg-deg Teneli, biasa aja. Dan saya mah bukan menyidang ya mah. Tapi sok anggar we sok kadeg-deg kunaon ya. Asa janten teh hararese janten hilap deui nu tadi di eta teh terus kaimplang tapi hilap deui. Mungkin yang dirasakan teman-teman sama sepertinya. Iya. Jadi yang membuat ngedeg-deg itu teman-teman yang untuk semuanya ini karena takut salah sebenarnya. Jadi kalau kita takut salah misalnya wah harus benar ya. Jadi harusnya mah haji wederkeun dihajar we ya.
Tuh, Teh Rita juga yang sama. Sekarang kita ke Teh Rita. Teh Rita, mangga silakan. Siap Ustaz. Nah, ada yang bilang deg-degan, cina. Kita deg-degan, cina. Alhamdulillah, berarti masih punya jantung. Ya, silakan. Oh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Wah, Wah. Yang mana Ustaz? alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhah, bukan dhah. Dhah. Bukan dhah. Dhah. Coba Coba dhah. Dhah. Nah. Dhah. Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Nah, alhamdulillah, jazakillah khair. Jangan ngelag-lag gitu. Baik. Fendi sudah ada, alhamdulillah. Fendi silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa'idha faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Insyaallah, barakallahu fiikum. Ngani terakhir. Deg-deg Ustaz. Lan. Deg-deg. Deg-deg juga pertama kali ya. Siap, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
Nah, insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, teman-teman, insyaallah kita akan lanjutkan nanti Teh Nurvita belum, sifat. Ustaz? Siapa? Teh Nurvita. Oh, belum. Silakan Teh Nurvita, mohon maaf. Teh Nurvita, halo? Ustaz, sebentar. Nah. Maaf. Tadi saya scroll soalnya. Ustaz, sebentar. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra Fa inna ma'al usri yusra. Ro-nya panjang. Ro. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Nah. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, insyaallah. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Nah, jangan terlalu panjang. Farghab bukan. Farghab langsung. Farghab. Benar? Wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah. Siapa yang belum? Maaf. Sudah semua ya, insyaallah. Sudah semua insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullahu khair. Yang mau didiskusikan, ada yang mau didiskusikan untuk materi hari ini atau murojaah materi hari ini, silahkan, boleh. Kalau tidak ada berarti kita lanjut ke apa lagi yang harus kita bicarakan setelah. Ya, silakan teman-teman. Sebelum kita masuk mungkin nanti pembahasan untuk insya Allah rencana hari Ahad. Ustaz memberikan kesempatan pada kita untuk bertanya atau mungkin ada yang mau didiskusikan berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan atau mungkin pertanyaan yang lain seputar Al-Quran, mangga. Ustaz, saya mau tanya. Ya. Bagaimana menyingkapi ini Ustadz yang napasnya pendek saat mengaji? Sudah. Terus teh kayaknya susah gitu Ustadz kalau ngaji teh pengen merdu gitu kayak orang-orang teh gimana ya? Baik. Bagaimana menyikapi suara yang pendek agar panjang? Yang kedua, terus tadi bagaimana dengan suara teh pengen merdu? Insyaallah, alhamdulillah, ini pertanyaan luar biasa. Yang pertama adalah alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, Allah masih berikan kita suara. Entah itu pendek, entah itu panjang, kita harus syukur dulu karena Allah masih berikan kita suara. Banyak di luar sana yang Allah bahkan tidak sama sekali memberikan dia suara. Ya. Di luar sana Allah tidak berikan dia suara alias apa? Tunawicara, ya.
Jadi dia tidak bisa berbicara sama sekali. Nah, ini kita masih bisa berikan walaupun nafasnya pendek. Ada juga orang yang dulu saya pernah ajar bapak-bapak karena paru-parunya sudah ada masalah. Jadi suaranya teh hanya sedikit saja, misalnya bismi itu sudah putus. Bismillahirrahmanirrahim begitu. Nah, ini Allah maafkan insyaallah karena memang segitu kadarnya. Ya, Allah takdirkan seperti itu. Terus bagaimana cara mengantisipasinya biar panjang? Nah, ini wallahu taala alam ya. Kalau untuk mau lebih panjang lagi, kalau dulu ana latihan ketika masih merutini atau rutinitas sebagai Polri MTQ namanya teh, yang panjang-panjang napasnya teh. Nah, itu dulu saya latihannya dengan pertama sering berenang ya. Terus kedua menaruh bantal di dada, di perut, di dada, terus bernapas pelan-pelan, napas pelan-pelan. Itu cara saya dulu ya. Tapi nggak tahu ini cara benar atau tidak ya. Allah taala alam, karena ini yang saya rasakan dulu seperti itu, saya pelajari seperti itu, terus saya latih terus. Dan latihannya juga teriak-teriak panjang-panjangan. Terus bagaimana Ustaz, bagaimana kalau suara merdu? Pertama adalah ala min fadli rabbik. Itu jadi pemberian dari Allah Ta'ala. Suara merdu juga kalau tidak digunakan dengan baik, maka menjadi fitnah buat kita. Contohnya, kira-kira penyanyi itu merdu tidak suaranya? Merdu, makanya dia penyanyi. Ya. Dia merdu tapi tidak menaruh. Akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Ya, suaranya yang dia bagus itu, suara bagusnya itu akan diperlukan oleh Allah. Kenapa dia digunakan dengan cara tidak bagus? Ya. Terus suara kita pendek, terus tidak terlalu bagus, tapi digunakan untuk baca Quran, itu lebih mulia di hadapan Allah daripada suara yang merdu digunakan untuk yang lain. Lantas bagaimana caranya untuk merdu? Nah, ini juga wallahu taala alam. Tidak tahu juga anak, karena memang sudah pemberian Allah seperti itu. Terimalah, pertama harus diterima. Alhamdulillah Allah masih berikan saya suara, nafas saya masih ada untuk membaca Al-Quran. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa berbicara, tapi semangatnya luar biasa untuk memahami Al-Quran dengan cara dipegang-pegang, ya Al-Qurannya terus di bahasa isyarat. Saya pernah lihat itu ketika menghafal Al-Quran dengan baca isyarat, ya tangannya, wah masya Allah luar biasa. Ya ini juga mereka berusaha untuk menghafal Al-Quran walaupun suaranya tidak ada. Bahkan berpikir untuk merdu mungkin dia tidak berpikir, ya karena suaranya pun nggak ada keluar, insya Allah. Dan kita masih diberikan Allah untuk suara dan nafas. Nah ini pertama adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah masih berikan kita nafas walaupun pendek walaupun panjang, ya. Karena nafas panjang, nafas pendek akan dimintai oleh Allah pada jawabannya. Dan yang kedua adalah bagaimana suara biar bagus. Nah ini juga ala min fadli rabbik, ya, pemberian dari Allah Ta'ala. Kalau digunakan dengan baik maka suara itu akan bersaksi di hadapan Allah dengan yang baik. Kalau digunakan dengan tidak baik, misalnya mohon maaf, kalau anak pribadi, kalau nyanyian itu tidak baik buat saya, ya, karena mustahil nyanyian itu akan bersatu dengan Al-Quran. Mustahil, ya, mustahil. Karena kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Ya, jangan engkau campur adukan, tidak pernah akan bersatu dengan hak dengan yang batil, ya. Jadi orang yang bernyanyi di sana, bagaimana Ustaz itu bagus sekali suaranya. Ingat, ada hisab Allah. Ada hisab Allah. Allah berikan dia suara baik, suara bagus, tidak digunakan dengan baik. Ingat, Allah mempunyai hisab. Dan hisab Allah itu adil. Ya, suara kita pendek, suara kita jelek, tapi digunakan untuk baca Al-Quran itu lebih merdu di hadapan Allah daripada yang lain dan sebagainya. Ya. Nah, mungkin ini ya Teh Nur Vita. Terus bagaimana caranya Allah Ta'ala? Anak tidak begitu tahu bagaimana caranya. Mungkin ada yang bawa keturunan, ya, ada yang keturunan memang begitu. Ada yang memang dia harus berusaha untuk menjadi bagus suaranya, mungkin dengan ikhtiar meminum apalah dan sebagainya. Tapi memang suara bagus itu ala min fadli rabbik, memang benar-benar dari Allah, pemberian Allah Ta'ala.
Kalau dia bagus digunakan, maka akan bagus manfaatnya. Kalau dia jelek, maka ingat, hisab Allah itu ada. Nah, ya, wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Hatur nuhun Ustaz. Baik, ada lagi yang lainnya? Jazakallah Ustaz. Iya. Ada pertanyaan ini dari Teh Marita, Ustaz. Coba saya lihat mana. Enggak. Kalau saya mah belajar mengerti, tapi di prakteknya mudah-mudah gampang. Sama suka cepat lupa. Gimana caranya biar nggak cepat lupa? Insyaallah. Al-insanul khata' wa nisyan. Ya, manusia adalah sifatnya lupa, ya, sifatnya lupa dan kesalahan banyak di manusia. Ini adalah sifat manusia lupa. Ya, itu suatu kewajaran. Tapi kalau sering lupa juga jangan juga. Banyaklah, ya, mungkin banyak bersolawat, istighfar kepada Allah biar tidak lupa. Ya. Dan banyak murojaah. Kata Imam Syafi'i itu, ilmu itu diikat dengan tulisan, dan terus kalau tulisan sudah ada maka sering-sering dimurojaah, sering-sering diulang-ulang. Sekarang belajar, oke, dia paham. Sekarang ini kita paham belajar. Tapi nanti ketika sudah selesai belajar, karena cuma kita bertemu sekali seminggu, aktivitas antum yang beda-beda itu banyak sekali. 6 hari antum aktivitasnya beda terus. Ya, sekarang kan belajar tahsin cuma seminggu dan cuma paling banter 2 jam, paling lebih 2 jam. Ya, selebihnya ya udah aktivitas di luar, mungkin ada yang jadi perawat, ada yang jadi dokter, ada yang sebagainya, banyak aktivitas sebagainya, ya. Ini kan aktivitas beda-beda, makanya banyak kesibukan di otak kita. Kalau nggak sering diulang buku-buku tahsinnya, maka akan lupa. Karena kita bertemu, dan itu juga virtual, hanya 2 jam paling kuat, 2 jam. Nah, karena itu saran saya biar nggak lupa sering-sering diulang. Sering-sering diulang. Terus sering-sering juga menyetor bismillah, setor ta'awuz, setor basmalah, ya. Kalau sudah benar tambah ayat 1 ayat, misalnya alhamdulillahirabbil alamin, cukup 1 ayat, setorkan. Oh, sudah benar, tambah lagi ar-rahmanir rahim, ya. Jangan takut lambat, ya, karena sifat juga lambat, ya. Sifat juga lambat, ya. Walaupun lambat asal tetap melangkah itu lebih bagus, ya. Walaupun lambat asal tetap melangkah, jangan sampai sudah lambat tidak mau melangkah, ya. Jadi tidak penting seberapa lambat kita tidak penting seberapa lambat kita paham atau kita mengerti, asalkan kita tidak pernah berhenti belajar. Ini clue-nya, ya. Ini kata-katanya. Tidak penting seberapa lambat kita paham atau kita mengerti, ya. Yang terpenting adalah kita tidak berhenti untuk belajar. Ini yang penting, ya. Kalau masalah lambat atau cepat itu urusan Allah Ta'ala yang mengatur otak kita untuk dia lambat, untuk dia cepat, ya. Asalkan terus jalan pelan-pelan. Terus jangan sampai berhenti untuk belajar. Terus apa? Nggak apa-apa. Biar dia sulit, teruskan. Sulit, teruskan. Jangan henti, teruskan. Sulit, teruskan. Saya ada kata sulit nih di otak kita, nih. Sulit nih, susah. Nggak apa-apa, teruskan dulu, ya. Ya. Walaupun dia lambat, tapi tetap aja ngelangkah. Tetap langkah. Lambat tetap langkah. Karena, teman-teman, suatu yang besar itu tidak akan pernah bisa dibangun dalam semalam. Hal yang besar itu nggak bisa dibangun dalam semalam. Misalnya, ya mungkin juga nggak tahu, ya, Sangkuriang itu benar apa tidak dongengnya yang bisa tangkuban perahu jadi nangkuban gitu, benar atau tidaknya saya nggak tahu, atau dan lain sebagainya. Yang jelas yang benar adalah Sulaiman, Nabi Sulaiman yang menyuruh jin ifrit itu untuk memindahkan istana, itu benar, dalilnya benar. Tapi ingat saja, pada saat ini tidak mungkin membangun suatu hal yang besar dalam waktu semalam, nggak bisa, mustahil. Kalau bahasa ngawurnya, la tak mungkin, nggak mungkin, ya, la tak mungkin, ya. Jadi dalam artian walaupun sering lupa, ya, tidak, sejujurnya tidak penting.
seberapa lambat kita paham, seberapa lambat kita mengerti. Asalkan jangan sampai kita berhenti untuk belajar, ya. Dulu ingat saya kata bapak saya rahimahullah, "Nak, kamu boleh berhenti sekolah," katanya, "nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan berhenti belajar." Nah, ini saya ingat sekali ya. Boleh kamu berhenti sekolah silahkan. Asal kamu jangan pergi sampai berhenti belajar. Oleh karena itu teman-teman, walaupun kita pahamnya mungkin sedikit, ya lambat dan sebagainya, karena otak kita beda-beda. Sering lupa dan sebagainya ya. Terus saja belajar ya. Saya ingat Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Beliau disebut Ibnu Hajar ya, anaknya batu, karena dulu teh memang dia tidak cepat paham. Akhirnya dia putus asa pulang, melihat batu yang ditetesi air yang sangat lembut saja batu itu bisa bolong ya. Bagaimana dengan otak saya gitu? Dia ilmu, akhirnya beliau belajar lagi sehingga jadi imam besar. Banyak buku-bukunya ya. Ibnu Hajar al-Asqalani banyak sekali buku-bukunya. Kitab-kitabnya lebih dari ratusan kitab ya. Oleh karena itu, sekali lagi teman-teman, jangan mempermasalahkan paham kita atau lambatnya paham kita. Kalau kita terus belajar, pasti Allah akan sampaikan kepada kita itu. Jangan sampai kita, waduh saya hese belajar tuh kayak hese. Nah itu bisikan setan. Nanti juga hese. Saya belajar hese kayak enggak sah, tong belajar dia hese. Gimana lagi hese? Enggak hese. Coba aja pelan-pelan. Karena ya hal yang besar nggak akan bisa dibangun dalam semalam. La tak mungkin. Ya. Ini bukan bahasa Arabnya, la tak mungkin bukan bahasa Arab. Ya. Mungkin kalau bahasa Arab mah mungkin. La tak mungkin. Ini mah diplesetkan. Isi orang ke bahasanya, oh bahasa Arab bagus nah. Itu mah bukan bahasa Arab. La tak mungkin mah nggak mungkin gitu. Nah. Ya, nah, itu paling ya. Teh siapa? Teh Marisa ya. Ya. Allah taala alam. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallah khairan. Ini tentunya menjawab pertanyaan kita semua mungkin yang tidak sempat ditanyakan seperti itu. Memang kita ini kadang susah hafal Ustaz, tapi gampang lupa gitu, masalahnya itu. Ya, baik, ada yang mau ditanyakan lagi nggak, teman-teman? Putar ini dulu, Tahsin. Baik, insya Allah tidak ada. Kalau begitu, kita masuk ke ini Ustadz, insya Allah kita bahas dulu, ada waktu insya Allah mungkin 20 atau 15 menit untuk mematangkan acara tanggal 6 Ustadz. Sebetulnya ini kan tidak ada pembentukan panitia seperti apa gitu, tidak ada sih. Jadi ini sifatnya dari kita untuk kita insya Allah. Kalau zaman sekarang apa ya disebutnya, kabinet gotong royong lah. Insya Allah kita bersama-sama gitu, bergotong royong lah insya Allah, seperti itu. Nah, mungkin kemarin tuh ada coret-coret juga sedikit tentang ininya, randonya yang sudah di-share juga ke Ustadz. Mungkin bisa kita lihat di sini, terlihat nggak? Ya, terlihat. Nah ini Ustadz. Ini sebetulnya masih ini aja sih, maksudnya buat patokannya aja gitu, dan masih sangat memungkinkan untuk perubahan, dan karena apa waktunya juga menyesuaikan gitu insya Allah. Nah kemudian di sini ada, kita langsung baca aja, mungkin bisa dilihat di sini ya, kelihatan semua teman-teman ya insya Allah. Kita nih udah standby dari jam 7:30 insya Allah di sana. Kita kumpul dulu di depan. Kemudian masuknya nanti bersamaan ya Ustadz. Kalau di akhir pekan itu Ustadz sama ya harga tiket hiking itu atau beda? Nanti saya obrolkan di sana. Soalnya di sana teman-teman saya semua, biar aman semuanya nanti. Masya Allah, siap insya Allah Ustadz. Ya berkaitan dengan itu, dan kemudian lokasi nanti Ustadz udah ini ya Ustadz. Nanti saya carikan yang dekat dengan kamar mandi, yang dekat dengan tempat bermain anak-anak. Masya Allah, siap. Dan kalau terpal, insya Allah udah disiapin Ustadz, kalau terpal untuk ngamparnya gitu. Mungkin nanti bisa teman-teman jangan lupa bawa sholat ya, sajadah. Dan mungkin kalau misalnya mau bawa tikar lagi buat
alasnya gitu lebih baik lagi, karena itu kan terpal buat biar nggak langsung ke tanah aja, insya Allah. Nah, acaranya kurang lebih kayak seperti ini sih, Ustadz. Nanti di acara itu sebelum mulai itu ada ta'aruf, ya perkenalan dulu gitu kan, biar kita sama-sama saling mengenal dulu nih Ustadz sama lain, karena mungkin kan ada yang kalau kita satu angkatan ya juga udah kenal sih, cuman ya karena udah lama mungkin bisa lupa gitu, oh yang mana sih Terita gitu kan. Nanti nah di luar itu juga kan ada yang teman-teman yang di luar dari alumni insya Allah. Kemudian nanti ada tausiah, mangga materinya mah telangkung Ustadz. Ini juga waktunya menyesuaikan aja Ustadz, ini kita bikin secara ini aja, secara kasar aja sih sebetulnya. Dan ada kan acara intinya itu kan sebetulnya talaki ya Ustadz ya, talaki Al-Fatihah itu. Cuman di sini Ana masukin materi tahsin makhraj ya Ustadz, karena makhraj itu yang seperti yang Ustadz waktu itu sampaikan itu mau direkam itu kan, insya Allah nanti direkam sekalian, jadi sambil Ustadz sampaikan itu sambil direkam, dan insya Allah kalau offline itu tidak akan ada chat Ustadz. Afwan Ustadz, gambarnya putus-putus, suaranya audionya putus-putus. Kalau live itu tidak akan insya Allah. Jadi nanti kita ketika di sana di tahsin offline itu nggak akan ada itu. Ustadz suaranya putus-putus, nggak akan langsung ya. Dan nanti ada sesi tanya jawab juga seperti biasa lah. Nah materi nanti mungkin sebelum nanti mulai talaki, mungkin nanti kalau talakinya metodenya seperti apa Ustadz? Ya kita pertama ditalkin, yang kedua langsung dicoba ya. Kalau alhamdulillah benar ya insya Allah udah hadiah nanti insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Barakallahu fikum. Nanti ke depan seorang-seorang Ustadz ya? Ya. Nah siap. Baik. Yang salah disintrek. Yang salah disintrek. Ya itu bisa nanti Ustadz bawa rotan insya Allah. Talaki Al-Fatihah dan nanti ada ulasan juga penutup, ada diskusi. Ini menyesuaikan aja insya Allah, dan tentunya ini untuk teman-teman kan banyak yang bawa putra-putrinya Ustadz, dan kita hitung itu kurang lebih kalau Kang Ari kalau jadi bawa dua anaknya, kemudian ada 7. Nah ini kan tentu kita akomodasi untuk games gitu Ustadz. Nanti games ini maksudnya gini sih, biar anak-anak juga bisa ikut terlibat di dalam kegiatan ini, dan gamesnya ini ya seperti yang ditulis ini berkaitan dengan Al-Quran gitu Ustadz. Apakah itu nanti setiap anak pasti insya Allah kebagian gitu, dan ada hadiah untuk setiap anak gitu, jadi kebagian hadiah semuanya insya Allah. Ada apakah setoran surat ataukah sambung ayat itu nanti mangga, atau pertanyaan seperti apa gitu oleh Ustadz, mangga itu nanti bisa diiniin sama anak. Jadi langsung sama Ustadz pertanyaannya, atau misalkan apa yang harus diiniin sama anak-anak Ustadz gitu ya. Ya. Nah paling itu kemudian nanti ada doa penutup, dan ada sesi foto bersama juga insya Allah. Sebelum ini, kalau di sini sebelum zuhur, tapi ya kita sesuaikan aja nanti foto bersama, dan sholat zuhur berjamaah Ustadz. Mungkin di terpal itu nggak apa-apa ya Ustadz? Nggak apa-apa, di tanah juga nggak masalah, di tanah suci dah. Iya siap Ustadz. Jadi nanti di posisi itu nanti tinggal disiapin gitu ya, posisi arahnya kemana gitu, nanti di posisi di tempat kita acara tahsin itu. Dan nah ini yang jadi pertanyaan adalah ngaliwat bersama Ustadz. Di sini kan kita susun nih di akhir, artinya setelah zuhur ini ngaliwat bersama Ustadz. Nah ini jadi teknisnya ini gimana Ustadz? Ya, kalau ngaliwat ya, kemudian tepat waktu ya, karena insya Allah Anda juga insya Allah bawa citel, bawa teman-temannya lah, dan teman-temannya mungkin kompor kecil, kompor portable yang bisa dibawa kemana-mana, mungkin bisa ngaliwat pakai itu insya Allah. Terus lauknya ala kadar saja, tahu tempe asin gitulah. Ya, jadi ini hanya istilahnya kebersamaan teman-teman. Jadi kalau bawa teman nasi dari rumah juga nggak masalah, misal
bawa apapun itu silahkan bawa aja. Bawa makanan pribadi juga silahkan. Mungkin nggak suka tahu tempe ya bawa, nggak suka ayam bawa apa gitu ya. Kalaupun bisa misalnya antum kita nggak ngeliwat apa, kita nggak ngeliwat tidak ngeliwat apa, ngeliwat masak di sana, mungkin kita masak nasi saja. Ada yang di rumah yang bawa apa, bawa teman-teman nasinya, ya silakan. Misalnya ada, Kang saya mau bawa ini ya, Kang saya mau bawa ini ya, Kang saya mau bawa ini, itu lebih bagus. Nanti saya paling siapkan di sana itu, paling saya buatkan sandwich nanti di sana. Masya Allah. Nah, berarti itu harus disepakati dulu Ustadz, biar nanti udah kita siapkan. Kalau misalkan mau ngaliwat Ustadz, berarti nanti kan bisa kita bawa berasnya gitu dari sini gitu, atau gimana Ustadz? Boleh, Ana juga kalau antum nggak ada yang bawa beras, Ana juga ada bawa di base camp, ada beras sedikit buat ngaliwat mah ada insya Allah. Kalau misalnya maksud saya biar tidak memakan waktu lama, bisa di sana kan nggak tahu kondisinya, mungkin nanti ada gerimis dan sebagainya, jadi masak tidak sempat dan sebagainya. Kita bisa mengantisipasinya dengan mungkin teman-teman ada yang mau sukarela nih, saya lah bawa jengkol, saya bawa ini, saya bawa sambal, jadi kita kontribusi sama-sama dan bisa intinya masih sedekah bareng gitu. Siap. Ustadz. Gimana Bang Edo? Iya, saya kalau mau saran nih ya. Kalau cuman liwetnya doang, nasinya doang, lauknya nanti bawa gitu. Ya, bagaimana silakan, saya serahkan ke Kang Andi. Jadi gini maksudnya Ustadz. Jadi kalau misalkan ngeliwat bikin nasinya aja di sana gitu Ustadz. Teman-teman nasinya kita udah siapin, udah bawa gitu. Itu kira-kira waktunya memungkinkan nggak Ustadz? Aman gitu. Jadi boleh. Aman. Siap Ustadz. Berarti mungkin kita sepakati nanti ngaliwatnya itu mungkin ya bikin nasi liwetnya ya Ustadz ya. Nanti kemudian teman-temannya, teman-teman nasinya, misalkan saya bawa tempe sama ayam misalkan gitu ya. Langsung aja diobrolin di sini, Di. Oh, saya harus diskusi dulu masalah itu. Saya cup ayam ya. Oh, nah, siap. Baik. Nanti kita nanti di grup lah mau bawa apa boleh siap. Kalau air, insya Allah saya bawa air aqua ya di dus, sama beras nanti saya insya Allah bawa. Kalau beras kayaknya nggak usah bawa juga nggak apa-apa, ini bisi berat, nanti saya yang bawa nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ustadz, nanti Ana ini insya Allah bisa. Jangan bawa Ustadz, kasihan berat. Tapi Ustadz dari hari Sabtu ya bisa lapar kita. Dari hari Sabtu. Tapi nggak apa-apa. Beras aja semuanya. Jadi kan ini cuman beberapa orang yang ikut ya, mungkin ada 10 ada kayaknya. Tapi orang-orang besarnya mungkin kayak dewasa maksudnya sedikit gitu maksudnya. Kan kalau perhitungan saya, kalau beras kilo itu untuk 10 porsian gitu, kilo itu untuk 10 porsian. Gitu. Tapi kalau memang lebih juga tidak apa-apa gitu. Kita paling dilebihkan aja ngeliwatnya, banyak beda jamaah di sana, banyak yang saya ngalu lalang gitu. Oh iya siap Ustaz. Udah talaki kan capek ya gini gembur. Jadi nanti makanya banyak nanti. Baik Ustaz. Kemudian untuk tadi Ustaz alhamdulillah udah nyiapin untuk anak-anak bermain ya Ustaz insyaallah. Ya ada, saya nanti bawa hemok buat mereka ya, ayun-ayunan gitu, hemok. Paling itu aja sih, hemok aja. Nah, siap Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Mungkin dari yang peserta yang mau ikut ya. Ini mohon maaf, ini teman-teman yang nggak ikut jadi harus menyimak ini. Mohon maaf ya, nggak apa-apa ya. Jadi sekalian siapa tahu Kabita gitu tiba-tiba berubah pikiran jadi mau ikut gitu.
Baik, ada mau yang mau ditanyakan Teh Rita? Tadi ada yang bertanya tuh, mudah-mudahan tanggal 20 bisa. Oh, dan kita ya. Saya kok nggak bisa ngeliat chatnya. Menurut kita tadi mudah-mudahan sesi kedua tanggal 20 ada gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh iya. Kalaupun ada ya coba disesuaikan, jangan di alam, cuman di rumah siapa gitu biar saling silaturahim sama-sama. Siap Ustadz. Mudah-mudahan. Kayaknya Teh Nurvita kayaknya pengennya di alam ya. Ya, mohon maaf Nurvita ya. Insya Allah teman-teman ini nggak bibita wae nih. Insya Allah nanti bisa di share nanti foto-fotonya Insya Allah ada. Dan akan didokumentasikan juga oleh ini dari Kang Ari ya. Kang Ari Insya Allah nanti hadir dan nyiapin Insya Allah Kang Arinya kalau nggak ada halangan. Ya. Insya Allah Kang. Insya Allah nanti bawa kamera, nanti dibawa disutin sama yang bisa gitu. Kalau yang nyuting mah di sini ada pakarnya ini Syekh Henry Ahmadi Alcium Buluiti. Andi. Masya Allah. Ustaz, baik. Kalau dari baik nanti dilanjutkan di grup itu saja teman-teman ya, mungkin Insya Allah sudah bagus kan. Poinnya adalah, mohon maaf, poinnya adalah mungkin teknis di sana bagaimana nanti sudah jelas, terus ngeliwat sudah jelas juga, dan Insya Allah talaki juga sudah jelas. Insya Allah nanti coba didiskusikan di grup baiknya bagaimana, terus tugas-tugasnya apa. Nah setelah itu Insya Allah kita sepakati dan anak Insya Allah berangkat besok sore Insya Allah kalau Allah izinkan. Allah. Siap Ustaz. Bang Edo ada tambahan? Bang Edo? Cukup. Oh, siap. Baik, kalau sudah cukup mungkin kita akhiri pertemuan malam hari ini. Semoga Allah mudahkan jalan kita menuju kebaikan, dan semoga Allah menjaga kita dalam ketaatan kepadanya. Amin. Dan akhirul kalam, ya alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa jazakumullahu khairan wa ahsanul jazaa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Hatur nuhun pisan. Terima kasih buat semua teman-teman yang tetap semangat belajar, perbaiki bacaan. Yang kata Ustaz tadi, yang penting jangan pernah berhenti untuk belajar ya, insyaallah. Dan semoga kita menjadi orang yang seperti Ustaz sampaikan tadi, yang ketika dipinjamkan baju itu kita kembalikan dalam keadaan kepada pemiliknya dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sudah bersih, sudah itu kiasan ya, sepertinya kiasan itu. Insya Allah pahamlah teman-teman semua. Tetap semangat beribadah dan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah besok pada Isya akan diinfokan bisa talaki atau tidak bersama Ustadz, karena berkaitan dengan sinyal di sana insya Allah. Tentunya di acara Gak Ngaji Gak Asik. Baik, sudah selesai. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Andi. Masya Allah Syekh Andi Ahmadi Tamadi.